reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Oh, I feel like kali ini saya mau jalan-jalan ke Dieng bersama nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Radi Channel. Berjumpa lagi di Radi Channel, channel yang menyajikan tentang perjalanan wisata, baik wisata religi, wisata alam, dan wisata-wisata lainnya. Kali ini kami akan ajak Anda untuk berkunjung atau melihat-lihat wisata di Dieng, wisata yang sangat terkenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Kali ini saya ditemani oleh kedua keponakan saya. Dari awal perjalanan sampai nanti kita sampai di Dieng. Bagaimana keseruan perjalanan saya? Ikuti terus sampai selesai video ini agar Anda selalu mendapatkan informasi yang terbaik dan terbaru dari Radi Channel. Perjalanan ini dimulai pada pukul 08.54 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 guys. Dari alamat kami atau alamat saya di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita sudah sampai di desa mana ini? Kalianget kalau nggak salah. Kalianget apa Kali Putih ya? Kalianget ya. Masjidnya sangat megah sekali kelihatan dari sini, itu kan. Masjidnya sangat mewah, sangat megah sekali. Kita kembali ke jalan raya. Kalau dari tempat tinggal saya guys, menuju ke Dieng itu tidak sampai 1 jam karena jarak tempuh yang dilalui kurang lebih 15 km. Kita akan melewati Kecamatan Pejawaran dan juga nanti kita akan melewati Kecamatan Batur, di mana berhenti Dieng juga termasuk ikut ke Kecamatan Batur untuk Dieng bagian baratnya. Saat ini kita sudah melewati Pasar Batur dan juga Desa Kali Putih, di mana kita baru saja melewati desa tersebut dengan kemegahan masjidnya yang terlihat dari jalan raya. Dan kita kembali ke jalan raya, di mana di sisi kanan dan kiri jalan kita lihat berbagai macam pertanian yang hijau. Dan kita lihat di sini terdapat banyak sekali bibit-bibit kubis, karena memang untuk daerah sini adalah sentra pembibitan kubis. Untuk wilayah daerah Dieng dan sekitarnya saya sendiri, kalau mau menanam kubis kebanyakan bibitnya diambil dari sini. Nah, kita lihat itu banyak sekali bibitan kubis di kanan dan kiri jalan. Selain pertanian sayurannya guys, kita juga bisa melihat view-nya yang sangat menakjubkan, di mana kita dari sini kita bisa melihat ke arah timur atau ke arah utara. Kita melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, menambah keindahan di sepanjang jalan menuju ke Dieng ini guys. Ini orang gaton sini. Oke sobat, di depan kita ada pertigaan, di mana pertigaan tersebut yang menuju ke arah kiri itu menuju ke tempat wisata Sumur Jalatunda, dan kita akan ambil jalan yang lurus saja, di mana kita akan melewati tanjakan Barisan, di mana tanjakan Barisan ini adalah tanjakan yang sangat terkenal di daerah sini karena tanjakan tersebut sangat panjang dan banyak kelokan yang sangat tajam. Kami himbau kepada semua teman-teman yang melewati jalur ini untuk berhati-hati saat melewati tanjakan Barisan ini.
jalur ini kita melewati desa Condong dan juga desa Gembol, di mana kedua desa tersebut masuk ke wilayah Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Inilah yang saya pikir sangat unik guys, di mana desa Gembol sama desa Condong ini sebetulnya lebih dekat ke Batur, namun wilayahnya malah ikut ke Kecamatan Pejawaran. Dan untuk desa-desa di timurnya, di mana desa Buntu dan desa Karangtengah sampai ke Dieng, ini malah ikut ke Kecamatan Batur. Namun itulah memang faktanya, jadi kita harus ikuti saja jalur yang ada di sini. Ke barisan alun-alun. Itu di depan ada apa ini? Ada banyak sekali kendaraan bermotor yang diparkir di sini. Kita lihat. Oh ternyata lagi ada kegiatan pengecoran untuk menuju ke lahan-lahan para petani ini. Kegiatan ini biasa dilaksanakan secara gotong royong oleh warga setempat. Nah, kita masih di jalan Tanjakan Barisan ini. Di depan itu ada tikungan yang sangat tajam. Bagi para pengendara kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 ini harus hati-hati di sini. Karena biasanya banyak kendaraan yang nggak kuat di sini. Maaf naik, karena memang tanjakan di sini sangat ekstrim sekali bagi pengendara yang pernah ke sini atau yang baru saja lewat sini untuk berhati-hati ya. Oke, kita baru saja melewati tanjakan yang sangat ekstrim, yaitu Tanjakan Barisan. Matedor tangani matedor benar. Maning matedor kan. Nana bang ini apa ini? Silinder. Yang kata mana canggih? Ini sudah di desa Buntu, melewati desa Buntu, dan saat ini jalan raya masih sedang dalam perbaikan ini menuju ke Dieng. Separuh jalan ini lagi perbaikan alat-alat berat yang sedang mengerjakan perbaikan jalan. Terus kita masuk ke desa lokasi yang sudah muncul, yaitu kita sudah hampir sampai di Dieng. Sekarang pukul 9 lebih 45. Kita bertiga sudah sampai di dataran tinggi Dieng. Baru saja kita akan memasuki tempatnya. Tadi ada perbaikan jalan, juga ada jalan-jalan yang sudah rusak. Tapi untuk yang ini, saat ini jalan yang kami
bagus kan? Ya, pasti Dieng Plateau. Cuaca saat ini sangat bukan sangat terang, panas, cuman agak sedikit berkabut. Kelihatan ramai sekali sob, karena hari ini hari Minggu, jadi banyak pengunjung atau wisatawannya. Oke sobat, di depan itu ada pertigaan belok kanan, itu adalah untuk menuju ke komplek Candi Arjuna dan lain-lain. Dimana Candi Arjuna ini berada satu komplek dengan Candi Semar, Candi Puntadewa, dan lain-lain, dan masih masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara atau masuk ke desa Dieng Kulon. Dan kita akan menuju ke Dieng Wetan atau Dieng Timur, di mana Dieng Timur ini masuk ke Kabupaten Wonosobo atau ke Kecamatan Kejajar. Dan di Dieng Wetan ini kita akan langsung menuju ke objek wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon, dan juga nanti diteruskan menuju ke Dieng Teater yang lokasinya masih di komplek Telaga Warna. Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng adalah sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang dinilai khas. Dataran ini berada di ketinggian antara 2000 hingga 2590 meter di atas permukaan laut yang diapit oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan selatannya yang berasal dari aktivitas vulkanik yang sama dan disebut Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng sendiri secara geografis berada di antara kompleks Puncak Rogo Jembangan di sebelah barat dan pasangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sisi timurnya. Secara kasar dapat dikatakan bahwa wilayah dataran tinggi Dieng menempati kawasan berukuran lebar antara utara ke selatan 4-6 km dan panjang antara dari barat ke timur 11 km. Secara administrasi, dataran tinggi Dieng berada di wilayah Kecamatan Batur dan sebagian Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan bagian selatan dari Desa Pranten, Bawang, Kabupaten Batang. Dengan inti kawasan wisata berada pada wilayah Desa Dieng Kulon di Banjarnegara dan Desa Dieng Wetan di Kabupaten Wonosobo. Ketinggian dataran tinggi Dieng berada pada 1.600 sampai 2.100 mdpl dengan arah aliran permukaan ke arah barat daya menuju ke lembah Sungai Serayu. Dengan suhu udara berkisar antara 12 sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan 6 sampai 10 derajat Celcius pada malam hari. Meskipun pada musim kemarau, yaitu pada bulan Juli sampai dengan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari. Iklim di daerah tinggi Dieng termasuk iklim subtropis dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut embun upas atau embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian di daerah tersebut. Meskipun cukup terpencil, dataran tinggi Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman orang Jawa pada saat itu. Sejumlah bangunan peninggalan abad ke-8 masih dapat ditemukan, baik dalam keadaan masih berdiri ataupun telah menjadi reruntuhan. Bangunan-bangunan ini berasal dari masa kekuasaan Kerajaan Kalingga di Jepara sebelum Kerajaan Medang. Pertanian di Dieng menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk. Penanaman sayur mayur khas pegunungan menjadi aktivitas utama seperti kentang, wortel, lobak, kubis bunga, bit, dan berbagai bawang-bawangan. Dataran tinggi Dieng adalah penghasil kentang terluas di Indonesia, dan tanaman kelembak dan purwoceng adalah tanaman penyegar yang khas dari Dieng karena hanya cocok untuk tumbuh di kawasan ini. Yuk, 3 orang Banjarnegara. Versi 20. Iya, berapa 20? Satu orang 10.000. Iya, siap. Ini Diana, Farhan. Diambil gambarnya Mas.
Ini baru retribusi tanda masuk kawasan Diengnya dulu Bapak. Oh, nanti fungsinya iya. untuk keluar masuk. Nanti dibayar itu lagi. Ini bebas masuknya nonton teater, untuk daripada kalau selain yang tertera ini ada tiket sendiri lagi. Oh iya. Boleh kelas gitu Pak. Iya. Ini masuk ke Telaga Warna harus ada tiketnya lagi. Kalau Telaga Warna itu berbeda. Kalau Pak ada Telaga Warna, kawasan itu ada tiket sendiri. Oh iya, makasih informasinya ya. Oke sobat, pertama-tama kita baru saja membeli tiket masuk ke area dataran tinggi Dieng ini dengan tiket masuk 10.000 per orang ini, dan tiket masuk ini adalah sebagai tanda kita masuk kawasan Dieng, dan nanti kita bisa masuk ke teater dan juga gardu pandang menggunakan tiket yang 10.000 ini guys. Dan perlu kami informasikan, nanti apabila kita akan masuk ke Telaga Warna dan Telaga Pengilon, kita harus membayar tiket tersendiri. Jadi mohon dimengerti ini kepada para pengunjung agar bisa memahami hal-hal yang perlu diketahui. Distribusi untuk masuk ke kawasan Dieng per orangnya 10.000. Itu masuk apa pakai? Kita sudah sampai di area wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Oke, kita akan masuk ke parkiran. Gimana ya? Gerewal men hakam halim di batangnya nih. Petani ya? Mana Mas? Oke, ini adalah area tempat parkir lokasi wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Sudah ramai sekali pagi ini karena hari Minggu, jadi memang ramai sekali. Sobat dari channel semua, kita akan masuk ke Telaga Warna dan Telaga Pengilon, di mana kita harus membayar lagi di tempat ini, dan ini adalah tempat pembelian tiket masuknya sebesar 22.500 per orang untuk wisatawan domestik, dan untuk wisatawan asing atau wisatawan dari luar negeri sebesar 163.500 per orang. Wah, untung banget karena saya orang dalam negeri atau wisatawan domestik, jadi saya hanya membayar Rp22.500 saja guys. Telaga Warna adalah salah satu objek wisata yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Telaga ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Wonosobo. Nama Telaga Warna sendiri berasal dari keunikan fenomena alam di tempat ini, yaitu warna air yang sering berubah-ubah. Terkadang telaga ini berwarna hijau dan kuning atau berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya, warna air tampak berwarna-warni. Sebagian orang mengatakan bahwa perubahan warna telaga ini disebabkan oleh adanya pepohonan atau tumbuhan yang ada di sekitarnya. Telaga Warna berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi yang menambah pesona keindahan alamnya yang masih asri. Keindahan Telaga Warna akan lebih terasa jika pengunjung naik ke salah satu bukit yang mengelilingi telaga ini. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi Telaga Warna adalah saat pagi atau siang hari. Pada sore hari, abu tebal akan menutupi daerah sekitar Telaga Warna ini, sehingga pengunjung tidak dapat menikmati keindahan alamnya.
Harmonisasi alam dengan budaya yang sejuk dan bersih membuat suasana Telaga Warna Dieng begitu memikat. Para wisatawan juga akan merasakan suasana mistis yang hening, disempurnakan oleh kabut putih dan pepohonan yang rindang. Jalan. Hati-hati ya. Masuk jalan muter-muter. Iya. Ngetik situ. Ayo. Oh ya Sobat Read Channel, saat ini saya dan anak-anak ini berada di sebelah selatannya Telaga Warna ini, dimana di sebelah selatan Telaga Warna ini ada sebuah jalan berukuran kurang lebih 2 meter atau 1,5 meter menuju ke timur, dan jalan ini adalah menuju ke lokasi Telaga Pengilon yang lokasinya berada di timur Telaga Warna ini. Wah, di sini ternyata terdapat pohon-pohon yang sangat rindang, yang sangat membuat suasana menjadi sangat sejuk dan indah dan serta harmonis. Nah, kita lihat di sini banyak sekali para turis atau pengunjung, dan saat saya berkunjung ke sini, kita lihat saudara-saudara kita yang dari Bali ini kelihatannya juga sedang berada di dataran tinggi Dieng ini. Wah, ini saudara-saudara kita dari Bali ini, selamat datang di Dieng ini, di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Oke sobat, dari tempat ini kita bisa berfoto-foto karena view-nya di sini sangat wow banget. Jadi kita bisa mengambil gambar atau berfoto-foto di sini dengan segala pose atau ke arah mana kita akan mengambil gambar yang terbaik. View-nya sangat mendukung sekali guys ini. Di sekitar Telaga Warna Dieng ada beberapa gua yang juga patut untuk dikunjungi, seperti Gua Semar, Pertapaan Mandala Sari Begawan Sampurna Jati. Di depan gua ini terdapat arca wanita dengan membawa kendi.
Gua ini juga memiliki kolam kecil yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat kulit jadi lebih cantik. Ada juga gua sumur yang Kumalasari dan gua Jaran Resi Kendali Seto. Selain itu ada pula batu tulis Eyang Purbawaseso. Gua-gua di sekitar Telaga Warna ini sering menjadi tempat meditasi. Oke sobat semua, sekali ini kita akan masuk ke lokasi Telaga Pengilon. Di mana Telaga Pengilon ini lokasinya persis di sebelah timur Telaga Warna. Masih satu komplek, namun memiliki dua nama yang berbeda. Saat kita memasuki Telaga Pengilon ini, kita akan diarahkan masuk melewati jembatan papan kayu yang diapit oleh bambu yang diikat dengan ijuk dan dimodifikasi demikian rupa sehingga menambah daya tarik tersendiri di area ini. Dan jalan yang kita lewati adalah di atas padang rumput atau di atas rawa-rawa yang tumbuh padang ilalang sehingga sangat menambah keindahan tersendiri di lokasi atau di tempat ini. Ayo jalan lagi sana. Telaga Pengilon letaknya tepat bersebelahan dengan Telaga Warna. Meskipun berdampingan, keduanya ternyata punya keunikan masing-masing. Telaga ini juga memiliki arti tersendiri menurut masyarakat dataran tinggi Dieng. Mereka menyebutnya Pengilon atau dalam bahasa Jawa berarti cermin. Masyarakat sekitar mempercayai di telaga ini tempat untuk melakukan introspeksi diri, di mana pandangan untuk melihat ke dalam lubuk hati terdalam seorang manusia dan menunjukkan keaslian diri seorang manusia. Ada juga yang percayai bahwa jika kondisi air telaga ini menjadi keruh, diperkirakan akan ada wabah penyakit yang akan datang. Serem. Namun dilansir dari berbagai sumber bahwa Telaga Warna dan Telaga Pengilon, keduanya sama-sama terbentuk karena letusan Gunung Purba Dieng ratusan juta tahun yang lalu. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika Telaga Warna terkenal karena permukaan airnya yang berwarna-warni, air di Telaga Pengilon ini akan terlihat berwarna gelap jika dilihat dari kejauhan. Namun saat berjalan mendekat, air telaga ini akan terlihat semakin jernih. Air di Telaga Warna memiliki kandungan belerang yang sangat tinggi, sedangkan air di Telaga Pengilon tidak mengandung belerang atau jika ada berapa di tingkat yang sangat rendah kelebihannya. Air dari Telaga Pengilon sering dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Berada di antara kawasan hijau, Telaga Pengilon dikelilingi bukit yang ditumbuhi pohonan endemik. Tidak jauh dari lokasi juga terdapat lahan-lahan subur milik para petani setempat meskipun tidak banyak. Suasananya sangat nyaman dan sejuk, cocok untuk aktivitas camping di alam dengan pemandangan telaga yang sangat asri. Di sebelah selatan Telaga Warna ini juga terdapat taman yang sangat indah, guys, di mana kita bisa bermain-main di sini dengan kesejukan taman bunganya dan juga penunjang-penunjang lainnya.
tempat ini pula juga terdapat area permainan anak guys. Ada ayunan, perosotan, dan juga tempat bermain lainnya yang sangat aman dan nyaman bagi anak-anak kita guys. Dari tempat ini pula kita bisa dengan luas memandang ke arah telaga, warnanya yang sangat indah dan sangat menyejukkan mata, sehingga kita jadi betah di sini. Wah, kalau nggak ingat ngarit sih, pengen terus berlama-lama di sini. Hah? Apa kijang Kawah, kawah segidang. Sing anak apa nih? asape sing ceritanya Iya, ki benar. anak uang jenenge siapa Putri Manjijuki dilamar karo pangeran ayo sing mukane kaya sekang India. kijang klik ayo kaya ngono yo Jenenge Bahadur Singh. Oke sobat Tradi Channel, beranjak dari Telaga Warna dan Telaga Pengilon, kita langsung menuju ke Dian Plateau Theater yang lokasinya masih berdekatan dengan Telaga Warna guys. saya Itu ya. Jasa parkirnya 5.000. Parkir? Ini ke teater ya? Teater sama batu bandara atau naik Pak? Ada sudah free di atas, tinggal parkir saja Pak. Oh iya. Ini pegangin Mam. Jangan dibuang ya. ini Masih direkam sayang? masa Sorry. wow Parkirnya free. Sudah bayar sih. Ini kan. wih anak rumah strawberry rumah strawberry Di mana nih parkirnya?
Parkirnya di mana Mas? Sesek. Oke sobat semua, saat ini kita mau menuju ke Dieng Pletu Theater yang lokasinya masih masuk di wilayah Kabupaten Wonosobo atau berdekatan dengan Telaga Warna dan Telaga Pengilo. Dieng Pletu Theater atau DPT dibangun pada tahun 2006. Hal itu setelah diusulkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Mardianto waktu itu. Dieng Pletu Theater dirancang memberikan pengetahuan seputar Dieng. Pengunjung nantinya akan menyaksikan sebuah film tentang dataran tinggi Dieng, mulai dari sejarah, kondisi geografis, kehidupan sosial, budaya, dan lain-lain. Dieng Pletu Theater terletak di lereng Bukit Cikendil, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dieng Pletu Theater ini telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 April tahun 2006 yang lalu. Ayo masuk ke teater. Di jalan nama apa? Iya, ditonton ke teater tapi parkirnya nanti aja, turun nanti aja, ini penuh. Jadi beriki beli. Kita makan-makan. Ya benar-benar. Bolong itu kan sesuai baru jadi dibuka baru. Lakar ke jelak teater pernah. Awas hati-hati. Bisa Allah. Bisa. Wis. Os. Oke sobat semua, kita telah selesai dari Dieng Pletu Theater dan seharusnya rencananya setelah dari Dieng Pletu Theater ini kita akan menuju ke Kawah Sikidang yang lokasinya di sebelah barat area Dieng Pletu ini dan sudah masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara. Namun karena cuaca sudah sangat mendung dan awannya sudah tebal sekali, jadi kami membatalkan untuk berkunjung ke Kawah Sikidang ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkunjung ke sini lagi atau bisa mengunjungi Kawah Sikidang dan tempat-tempat lainnya yang belum kami kunjungi dengan suasana yang lebih baik, cuaca yang lebih bagus,
mungkin kami kapan-kapan bisa berkunjung ke sini lagi, karena yang seperti yang saya informasikan di depan bahwa tempat saya itu tidak jauh dari tempat ini, kurang lebih hanya 1 jam perjalanan saja. Oke, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi sobat semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kami menginformasikan, dan jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini, share, like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sobat selalu mendapatkan notifikasi atau informasi yang terbaru dari Radit Channel. Akhirnya saya pamit, mohon undur diri. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Through the highways till my shadow turns to sun rays.